Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masuk ke malam yang ke-23. Malam terakhir dari 3 malam yang merupakan rangkaian menyempurna dari malam Lailatul Qadar. Setelah malam yang ke-19 adalah malam takdir, Allah yuqadir, Allah menakar. Malam yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala mengqadha, dan malam yang ke-23 Allah menstempel, menyetujui apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu harapan yang sangat besar dari kita semua, dari bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, untuk menjadikan malam ini sebagai malam bersejarah dengan makna yang sebenarnya. Malam di mana kita mendapatkan stempel dari Allah untuk nasib kita selama 1 tahun yang akan datang paling tidak. Sehingga selalu kita memohon kepada Allah agar kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar yang lain. Dan malam ke-19, malam ke-21, malam ke-23 dari apa yang kita bicarakan pada pertemuan majelis-majelis kita sebelumnya, mengingatkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Khomeini radhiyallahu ta'ala alaih, yang sering kita ulang-ulang. Barangkali Bapak dan Ibu sering sekali mendengar bahwa manusia pada setiap hari ia harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah musyaratah, yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah. Yang pertama adalah mensyaratkan kepada diri kita untuk melakukan sesuatu. Muraqabah, mengawasi apakah syarat kita masih bisa kita pertahankan. Dan muhasabah, evaluasi, introspeksi dari apa yang sudah kita syaratkan dan hubungannya dengan pemenuhan janji terhadap syarat-syarat itu. 3 malam Lailatul Qadar mengingatkan kita akan hal itu. Malam 19 seperti kita mensyaratkan, berniat, berazam untuk kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-21 kita mengawasi apakah yang kemarin kita syaratkan masih ada di dalam hati kita atau tidak. Dan malam yang ke-23 inilah kita mengevaluasi kita, kan ini merupakan perhitungan final dari 3 malam itu. Jadi kita harus benar-benar mengevaluasi, karena setelahnya kita tidak akan bertemu dengan malam Al-Qadar sampai tahun berikutnya. 1 tahun berikutnya itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita ada di dunia ini. Maka malam hari ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mintalah kepada Allah untuk menghilangkan segala macam sifat-sifat dzamimah, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mohon kepada Allah agar hati kita dilembutkan demi sakinahnya keluarga kita, demi soleh dan solehahnya keturunan kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mudah terpengaruh oleh amarah, tidak terpengaruh oleh kebencian, tidak bergejolak ketika mendengar berita tentang diri kita dan lain sebagainya. Kita harus menjadi manusia-manusia baru untuk menunjukkan dan mewujudkan muhasabah kita, musyaratah kita pada malam-malam Lailatul Qadar, dan untuk menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena bagaimanapun walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji
orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya kamu, tapi orang-orang sebelum kamu juga sudah diuji. Sehingga dari ujian itu, fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah mengetahui siapa yang imannya itu jujur, imannya itu tulus, dan siapa yang kadzibin, yang imannya itu dusta. Bukan berarti Allah tidak tahu kalau tidak menguji. Allah Maha tahu, tapi Allah selalu menyempurnakan hujahnya. Allah selalu menyempurnakan argumennya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan seseorang termasuk orang-orang yang celaka, itu karena perbuatannya. Orang-orang yang berbahagia itu pun karena perbuatannya. Biarkan yang masuk surga ala bayyinatin, yang masuk neraka juga ala bayyinatin. Karena keteranganlah mereka masuk neraka atau masuk ke surga. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini marilah juga kita mohonkan, betul-betul memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Syria, yang ada di Irak, yang ada di perbatasan Lebanon. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemenangan bagi mereka dengan berkah wilayah Ahlul Bait pada malam Al-Qadar yang merupakan malam wilayah bagi mereka. Kita berdoa betul-betul secara keseluruhan. Tidak hanya karena kita melihat korban anak-anak kecil yang ada di video yang sering kita saksikan, tapi masalah adalah lebih besar. Tadi dalam doa iftitah, kalau Bapak dan Ibu cermati, Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyina. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang kehilangan kami terhadap nabi kami. Jadi kehilangan nabi kami. Ya, wa ghaibata waliyina, dan gaibnya wali kami. Kemudian wa kasrati aduwina, banyaknya musuh kami. Wa qillat adatina, sedikitnya jumlah kami. Semua di dalam doa iftitah kita mohon kepada Allah, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang bersifat sangat luas. Apalagi pada malam-malam seperti ini kita diberi kesempatan untuk kita ini tidak nanggung-nanggung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Minta sesuatu yang bisa merubah dunia ini menjadi lebih baik. Bukan hanya dunia dalam lingkup rumah kita, tapi dunia di mana kaum muslimin, kaum mukminin mukminat berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa kita semua yang ada di tempat yang kecil ini, paling tidak memberikan sumbangsih doa kita bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena doa mazala mahjuban hatta yusalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketahuilah bahwasanya, kata Imam Ja'far Shadiq, sesungguhnya doa kalian tetap terhijab sampai engkau lantunkan salawat kepada Muhammad dan ali Muhammad. Rasulullah bersabda, ya Ali, man nasya as-salatu alai faqad man nasya salata alai faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang melupakan salawat terhadapku, sesungguhnya ia telah lupa kemana jalan menuju surga. Dia tahu surganya di mana, dia tahu Allah, tapi dia tidak tahu di mana ia harus berjalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perbanyaklah salawat, perbanyaklah istighfar, sadarilah kekurangan-kekurangan kita agar kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam yang ke-23 bulan Ramadan, majelis juga kita dedikasikan bagi
syahid keadilan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Malam hari ini kita persembahkan malam kemuliaan malam ini bagi junjungan kita Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, yang ketika pedang menebas tubuh beliau, yang beliau ucapkan adalah fustu wa rabbil Ka'bah, aku telah berhasil wahai Tuhan pemilik Ka'bah. Disinilah hakikat daripada perjuangan ditunjukkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dan luar biasanya adalah perjuangan itu kemudian dilanjutkan dengan nada dan irama yang sama oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Inni la aral maut illa sa'adah wal hayatu ma'adh-dhalimina illa barama. Tidak kulihat kematian itu kecuali kebahagiaan, karena hidup bersama orang-orang zalim adalah sebuah kehinaan. La in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli fayasuyufa khudini. Jika agama Muhammad tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang, ambillah nyawaku. Inni la akhrus asyiran wala batiran walakin kharastu li talabil islah fi ummati jati. Aku keluar tidak untuk binasa atau untuk jadi penguasa, tapi aku keluar untuk membenahi umat datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuru bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Jadi malam hari ini setiap hati pecinta pasti akan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Kehilangan pegangan. Kalau beberapa waktu yang lalu bagaimana kaum muslimin kehilangan sosok almarhum Syed Hasan Nasrallah, yang kemudian kita saksikan bagaimana jenazah beliau dikuburkan beberapa hari setelah wafatnya beliau, dan betapa kita melihat banyak orang yang kehilangan, banyak mata yang menangis kehilangan, banyak hati yang kehilangan. Dan itu merupakan karamah daripada para syuhada, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya' 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup dan lebih berlimpah rizki. Mereka lebih hidup daripada kita yang hidup. Bahkan lebih dari itu, Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam melanjutkan perjuangan Imam Ali bin Abi Thalib, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kematian seorang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya hidup, tapi melampaui hidup, yaitu menghidupkan. Kalau ayat mengatakan ahya, mereka ini hidup, tapi ketahuilah kita ada di sini, hati kita terpaut dengan Rasulullah, itu karena hati kita dihidupkan oleh revolusi Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Al-Husainu minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain, karena aku dihidupkan kembali oleh Al-Husain. Risalah Muhammad dihidupkan kembali oleh Al-Imam Husain alaihi salatu wassalam. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, setiap kata-kata mulia yang kita tujukan bagi beliau tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan kemuliaan itu. Wal insan la kal bashar. Imam Ali adalah manusia yang tidak seperti manusia. Bagaimana seorang khalifah memberikan kepada kita contoh hidup sederhana dengan sedemikian rupa. Tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan nasihat, tapi dengan perilaku dan dengan tingkah laku. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam adalah khalifah yang sering kali dicaci dan dicerca ke sana kemari. Seorang pemimpin yang
nyaris tidak ditaati kecuali oleh orang-orang yang benar-benar mencintainya. Karena pada masa kepemimpinannya banyak sekali kekuatan-kekuatan dari luar yang berusaha untuk menggagalkan silsilah sejarah atau silsilah dari para a'immah Ahlul Bait keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sudah ditetapkan dengan sangat valid bahwa inni tarikum fikumus tsaqalain kitabullah wa itrati ahla baiti. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi kekaburan, merupakan sesuatu yang badihi, sesuatu yang jelas bahwa setelah Rasulullah kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis dengan redaksi yang berbeda, bukan kitabullah wa itrati, tapi kitabullah wa sunnati. Bahkan ketika kita berpegang kepada hadis itu pun, sunnah itu siapa? Sunnah itu bersifat aradhi. Dia mahmul yang membutuhkan maudhu dalam mantik. Ya, kita kan tidak bisa melihat sifat. Ya kan? Kita hanya bisa melihat orang yang disematkan kepadanya sifat itu. Maka kitabullah wa sunnati, ya siapa? Dan kita sepakat kalau kita harus mengikuti kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah. Dan siapa sunnahnya Rasulullah itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidina min ba'di. Kalian harus berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Itu diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada peristiwa Sakifah, belum ada khulafa'ur rasyidin versi manusia. Itu khulafa'ur rasyidinnya versi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul yang mengucapkan khulafa'ur rasyidin. Nah, ketika terjadi peristiwa di Sakifah, maka mereka bertabaruk dengan sabda Rasulullah khulafa'ur rasyidin. Jadi seperti misalkan sering kita sampaikan juga, pernah saya sampaikan kemarin, saya akan ingatkan sedikit lah. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang masuk surga cuma satu, selebihnya masuk neraka. Atau semua masuk neraka kecuali satu. Satu itu wahum ahlus sunnah wal jamaah. Menurut sebagian versi. In sahal hadis, kalau hadis ini sahih pun tidak masalah. Karena ahlus sunnah wal jamaah yang disebutkan dalam hal ini adalah ahlus sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang saya membuat satu perkumpulan yang namanya sama bertabaruk dengan itu, maka itu adalah sebuah bentuk tabaruk dari nama Ahlussunnah wal Jamaah. In sahal hadis. Kalau hadisnya itu sahih, ya, kita tidak membahas mengenai perawi, ya, mengenai sanad, ya. Tapi kita berbicara tentang matan hadis, ya, kandungan atau redaksi hadis, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah boleh jadi ya, benar hadis itu. Tapi siapa Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud, siapa khulafa'ur rasyidin yang dimaksud, itu yang harus dibahas. Dan alhamdulillah kita dapati bahwasanya satakunu ba'di 12 khalifatan, akan datang setelahku 12 orang khalifah. Nah, kekuatan hujjah dari khalifah Rasulullah, yaitu para imam Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, itu sebenarnya tidak bisa terbantahkan. Kita belum berbicara mengenai man kuntu maulahu fahada aliyun maulah di ghadirhum. Kita belum berbicara tentang ana matinatul ain wa aliyun babuha. Kita belum berbicara mengenai ya Ali antamini bimanzilati Haruna min Musa. Kita belum berbicara mengenai ya Ali la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghituka illa munafik. Kita belum berbicara mengenai ya Ali antaqasimun nari wal jannah.
Belum kita berbicara mengenai Fatimah atau minni, begitu ni ma begituha, yubsitu ni ma yubsituha. Fatimah adalah bagian dariku, membuat marah apa yang membuatku marah setiap apa yang membuatnya marah, demikian pula membuatku bahagia ketika sesuatu itu membahagiakan Fatimah Az-Zahra. Maka Fatimah Az-Zahra disebut dengan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Apa maksudnya? Apa maksudnya Ummu Abiha? Fatimah itu ibu dari ayahnya. Apa kira Pak Bu? Ada yang tahu nggak kenapa? Pasti dalam benak bapak dan ibu bahwa Fatimah melayani bapaknya sedemikian rupa, melayani kebutuhannya. Betul ya? Padahal sebenarnya maknanya, meskipun itu tidak salah, maknanya adalah persis seperti Husain minni wa anna min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Husain yang menghidupkanku kembali. Kalau berbicara mengenai Husain menghidupkanku kembali, dan Husain adalah putra Fatimah Az-Zahra, maka Fatimah Az-Zahra suatu saat menjadi ibu daripada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah menjadi ibu dari risalahnya Nabi Muhammad, maka dia Ummu Abiha. Maka berbahagialah kita yang mengenal para khalifah samawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal kafirun. Di mana di dalam hidup ini ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab untuk mencapai kepada kebahagiaan kita. Dari mana, di mana, dan akan kemana itu, kalau kita bisa mendapatkan jawabannya, kata Syekh Makarim Shirazi, kalau kita bisa mendapat jawaban dari mana, di mana, akan kemana, maka kita akan menjadi manusia paling bahagia di alam semesta. Kalau kita menemukan jawaban yang benar mengenai itu. Dan sepertinya kita mendapatkan itu pada ajaran Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, tanpa membandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Ingat bahwa kita tidak pernah diajari, dan ini bukan takyah, ini kita tidak pernah diajari untuk melaknat, mencaci, menjelek-jelekan orang lain, apalagi sahabat Rasulullah. Mohon diingat, karena yang santer dari dulu sampai sekarang bahwa pengikut Ahlul Bait, orang Syiah itu cenderung untuk mencaci, melaknat sahabat selain Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, atau selain sahabat-sahabat yang dekat dengan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Padahal para ulama tidak hanya tidak mengajarkan, mereka melarang kita untuk mencaci maki, melaknat orang biasa, apalagi para sahabat. Makanya ketika kita berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait, keutamaan mereka ini bukan hasil dari perbandingan dengan yang lain, tidak. Para a'immah tidak mulia karena kita merendahkan selain mereka. Paham ya? Jadi kemuliaan mereka adalah kemuliaan dzati, kemuliaan zat. Itu yang harus panjenengan ingat-ingat. Kalau panjenengan mengikuti para a'immah, kemudian pada waktu yang sama panjenengan menjelek-jelekan pihak yang lain, maka pada saat itu seakan-akan panjenengan ini tidak melihat keutamaan secara murni, kemuliaan para a'immah secara murni. Seakan-akan keutamaan mereka hanya terlihat ketika dibandingkan. Dengan kata lain, keutamaan mereka bersifat nisbi, bersifat relatif, tidak bersifat zat. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita orang-orang yang belajar dari perjalanan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Keadilan beliau, zuhudnya beliau, ketakwaan beliau, saya kira kita sudah berkali-kali membicarakan mengenai hal itu.
kalau kita mau mengajak kepada Amirul Mukminin, yang sabda-sabda beliau pun dijadikan sebagai slogan perjuangan, bahkan slogan sosial oleh negara-negara yang bahkan komunis. Di Cina itu slogan Imam Ali, kalau kemiskinan itu manusia, niscaya aku sudah membunuhnya. Nah, jadi kita tidak boleh miskin sebenarnya. Jadi karakteristik miskin itu sebenarnya tidak harus ada pada kita. Kata-kata mustad'afin, kita kan seringkali bangga dianggap sebagai mustad'afin. Wah, kita ini terdolimi, dan terdolimi itu merupakan tanda ahli surga. Gitu. Padahal mustad'afin itu adalah orang-orang yang dilemahkan oleh kondisi, tapi dia melakukan perjuangan untuk bertahan, untuk survive, untuk berusaha lepas daripada tekanan-tekanan itu. Dan itu adalah sebuah perjuangan, bukan sebuah prestasi mustad'afin itu ya. Nah, sehingga betul kata Imam Shadiq alaihi salatu wassalam, man ahabbana falyasta'id lil bala, barang siapa yang mencintai kami maka siap-siaplah menerima bala. Wah, kita ini harus menerima terhadap bala. Tidak, itu kata lainnya adalah, wahai kalian, kalau kalian mencintai kami, kamu harus kuat. Bukan terus ketika kita kena bala, oh pantas saya kena bala karena saya mengikuti Ahlul Bait. Belum tentu, jangan pede kayak gitu. Kadang kita itu tidak disukai oleh tetangga karena memang karakter kita yang enggak menyenangkan. Jangan kemudian bawa-bawa para imam. Nah, jadi kita memang harus mawas diri. Mari kita bukan hanya para imam. Kalau kita berbicara mengenai hak dan batil, orang yang mengikuti hak pasti susah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Satu, alamut tazahum. Yang namanya dunia itu disebut alam tazahum, alam benturan, selalu berbenturan dengan orang lain, benturan kepentingan, sehingga ada kalanya kita harus mengorbankan kepentingan kita, misalkan dalam beberapa kondisi. Selalu seperti itu. Ketika kita berpegang kepada kebenaran, pasti akan banyak, kalau kata Quran, kalau saya meminjam istilah Quran, pengikut Nabi Muhammad itu la yakhafuna fillahi laumata laim. Ketika sudah mengikuti Allah, mereka tidak takut laumata laim, tidak takut dicela. Jadi orang yang mengikuti kebenaran, menegakkan keadilan, pasti musuhnya banyak di dunia ini. Misalkan kalau kita berbicara orang yang mau memberantas koruptor, pasti musuhnya banyak. Ketika koruptor itu sudah menjadi mata rantai iblis yang sedemikian rupa. Nah, kita ingin belajar bahwa yang disabdakan oleh Imam Ja'far Shadiq untuk maka bersiap-siaplah menerima bala, karena memang dunia daniyah, dunia itu hina, dunia itu mata ulurur, kesenangan yang memperdaya kita. Ya. Jadi panjenengan harus kuat. Ya, jangan pernah panjenengan berpikiran keliru, berpikiran bahwasanya wah memang pengikut Ahlul Bait itu memang harus mustad'afin. Bukan itu poinnya. Poinnya bukan pada mustad'afin. Poinnya panjenengan harus lebih kuat daripada yang lain. Harus pintar daripada yang lain. Harus menguasai teknologi daripada yang lain. Harus berusaha memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Falyasta'id lil bala, perjuangannya harus lebih besar. Orang mencari rezeki halal lebih sulit daripada orang mencari rezeki tanpa mempertimbangkan halal haram. Betul kan? Kalau orang mencari rezeki dengan cara halal, gini nggak boleh, begitu nggak boleh. Nanti dalam fikih ada hukum khiyar. Kalau orang beli tempat kita ternyata harga kita kemahalan, itu boleh dikembalikan. Kalau secara fikih itu. Di sini kan nggak ada, udah beli barang dibeli tidak bisa dikembalikan. Nggak ada dalam fikih itu. Panjenengan beli barang, kok barangnya bukan cacat loh ya, barangnya dibandingkan dengan toko lain panjenengan lebih mahal.
Secara urf jenengan lebih mahal. Maka panjenengan sebagai konsumen itu sebelum ada lembaga perlindungan konsumen, Islam sudah ada dari dulu. Iya, itu panjenengan punya hak sebagai konsumen untuk mengembalikan barang itu. Pak, Bu, saya mau kembalikan barang karena ternyata setelah saya survei ini terlalu mahal ini. Itu harus mau menerima. Apalagi kalau barang itu ada aibnya. Namanya khiyar namanya. Ya. Misalkan sebagai contoh seperti itu. Sulit menjadi orang baik itu sulit. Di dunia yang tidak baik-baik saja tentunya. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna daripada fal yasta'id lil bala. Panjenengan harus kuat. Di mana-mana yang namanya jumlah sedikit itu harus lebih struggle. Harus bisa menunjukkan kualitas. Karena secara kuantitas tidak memungkinkan. Wa qillata adatina. Kami adukan kepadamu ya Allah sedikitnya jumlah kami. Wa kasrati aduina, banyaknya musuh kami. Wa tadahhur zamani alaina, zaman yang tidak berpihak kepada kami. Jadi malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan keputusan takwininya bagi kita menjadi orang-orang yang lebih kuat di dalam menghadapi keadaan apapun. Keadaan yang terberat sekalipun, tidak dijadikan kita ini putus asa, karena putus asa itu lebih besar daripada dosa. Sebesar apapun dosa, tidak pernah sebesar dosa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang merasa bersalah ketika dia jadi penguasa, dia membunuh, dia penjarakan keturunan Rasulullah. Jadi pada masa kepemimpinan dia penjarakan, dia bunuh keturunan Rasulullah. Kemudian dia sadar, berkatalah dia kepada imam, kalau tidak salah Imam Ja'far Shadiq, saya sudah melakukan dosa yang tidak terampuni. Apa itu? Kata imam, saya membunuh, memenjarakan keturunan Rasulullah. Dan setelah saya tahu, maka dosa saya yakin tidak akan pernah terampuni. Kata imam, sebesar apapun dosamu, tidak akan pernah sebesar dosa putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini dengan berkah sahibul majelis kita, Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kita mohon agar Allah menurunkan keberkahannya kepada kita. Ada sebagian ustadz, juga sebagian kawan-kawan kita yang sedang sakit, juga keluarganya sedang sakit, memohon doa kita semua. Mudah-mudahan dengan keberkahan malam ini Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, mencukupkan yang kekurangan di antara kita, membahagiakan yang bersedih di antara kita, mengingatkan yang lupa di antara kita, dan mudah-mudahan kita nanti sepulang kita dari tempat ini, hati kita sudah tidak seperti sebelumnya, lebih bersih, lebih tenang, lebih damai, bertemu dengan anak-anak kita dalam keadaan yang lebih baik, perasaan yang lebih gembira, merasakan kenikmatan keluarga, dan jadilah orang-orang yang mencontoh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam dan Fatimah Zahra. Keduanya saling berbagi pekerjaan, tidak pernah ada jadwal kerja untuk laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat kadang Fatimah Zahra yang menggiling gandum, Ali yang mencari air. Pada kesempatan yang lain, yang mencari air adalah Fatimah Zahra. Dan pada saat memandikan Fatimah Zahra, Imam Ali bin Abi Thalib melihat ada tanda tali di lehernya yang merupakan tanda tali girbah, tali kantong-kantong air yang memang digunakan untuk mengambil air. Amirul Mukminin, keturunan Rasulullah, Rasul Rabbil Alamin, melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Maka kita dalam keluarga pun sebenarnya diajarkan untuk tidak membagi tugas dalam keluarga itu seperti membagi tugas piket sekolahan. Semua
siapapun yang berkesempatan, karena memang keluarga itu memang dibina bersama-sama, tidak untuk siapa menguasai siapa. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Kalau bapak dan ibu-ibu melihat kehidupan Imam Ali dan Fatimah Az-Zahra, itu melebihi sinetron, kemesraan mereka. Pada saat satu riwayat menyebutkan ketika Imam Ali pulang dari mencari nafkah, Fatimah Az-Zahra di rumah, pada jam tertentu Imam Ali pulang. Jadi dalam riwayat itu Imam Ali tidak pernah pulang terlambat atau terlalu awal. Jadi pada saat jam itulah beliau ini sampai di rumah. Pada saat itu disebutkan dalam beberapa riwayat, Imam Ali ada di pintu, di balik pintu tapi di luar, Fatimah Az-Zahra di dalam. Masing-masing berpikir. Imam Ali berpikir, sudahkah aku tunaikan kewajibanku sebagai suami? Dan Fatimah Az-Zahra di dalam rumah pun berpikir, sudahkah aku tunaikan kewajibanku sebagai istri? Masing-masing mawas diri. Mudah-mudahan Lailatul Qadar ini memberikan nuansa itu kepada hubungan suami istri di antara kita dan hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi